Saya pengen cerita tentang hipnoterapi dari perjalanan saya 2017 sampai dengan saat ini. Sedikit banyak yang saya temui, berbagai pengalaman yang saya hadapi, di antaranya adalah klien-klien yang merasa bahwa penyakit yang dideritanya adalah penyakit mistis, penyakit yang berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib. Tidak sedikit orang yang terkena penyakit anxiety atau psikosomatis merasa bahwa penyakitnya adalah penyakit yang berkaitan dengan gaib, penyakit yang berkaitan dengan mistis, penyakit yang kalau disembuhkan itu harus menemui orang pinter tapi dalam tanda kutip dukun begitu ya. Saya perjelas karena dulu saya pernah menemui seorang, dia bercerita setiap harinya dia karena dekat dengan rumah sakit umum, kebetulan setiap harinya dia masuk UGD. Hampir setiap harinya, tidak setiap hari, tapi hampir setiap hari dia ke UGD. Untuk apa? Karena dia tiba-tiba seperti orang yang terkena serangan jantung, tiba-tiba dia lemes, tiba-tiba dia pingsan, kayak pingsan ya, padahal tapi masih sadar. Kayak pingsan. Tapi sampai di UGD dia sehat lagi, dia nggak apa-apa, dinyatakan dari medis nggak apa-apa dan diarahkan ke psikiater. Sementara klien saya itu tidak merasa gila, kenapa harus ke psikiater, merasa sadar, kenapa harus ke psikiater begitu. Sampai dengan sering terjadi seperti itu, kemudian dia sensasinya kalau keluar kayak buminya bergoyang, tiba-tiba kalau dengar suara kematian, berita kematian, dia itu langsung bergetar, merinding begitu ya. Dia ketakutan, bahkan ada sensasi-sensasi dia menjadi lemes, tiba-tiba detak jantungnya lebih cepat begitu. Bahkan kalau kena angin saja sedikit dia langsung kayak merasa orang sakit. Akhirnya dia lari ke dukun dulu sebelum lari ke saya. Dia ke dukun dulu, dia minta penyembuhan dari dukun, kemudian ditangani sampai diberikan solusi bahwa dia harus merubah model rumahnya. Dia hadap rumahnya harus dirubah katanya karena ada jin yang di dalamnya. Kemudian setelah dirubah habis biaya banyak, ternyata tidak membuahkan hasil. Hasilnya dia nggak ada perubahan, dia masih sama merasakan hal yang sama. Ya kemudian seiring berjalannya waktu dia ketemu penyembuhan sampai dengan akhirnya dia menemukan kontak saya. Sampai dengan akhirnya meminta untuk melakukan hipnoterapi. Karena sebenarnya saya minta untuk klien saya itu datang ke tempat praktek saya. Akan tetapi karena kondisi mental dan fisik yang merasa tidak memungkinkan, akhirnya dia tetap minta untuk saya yang datang ke kediamannya. Kemudian saya ke kediamannya beberapa sesi, sampai ada 4 sesi. Kenapa butuh 4 sesi? Karena ada bagian-bagian yang perlu penyelesaian yang dalam. Karena kita bukan bermain hipnostik ya, bukan bermain stake hipnosis atau street hipnosis yang ketika kita cekrek langsung ada perubahan. Kalau hiburan ya tadi, kalau di panggung maupun di perjalanan kita main-main bisa langsung ada perubahan, nggak suka rokok lah inilah itulah gitu ya. Tapi kalau untuk terapi memang butuh proses, karena kita merubah program bawah sadar agar mencapai kepada kesembuhan. Sampai dengan akhirnya saya terapi sampai 4 sesi. Alhamdulillah membuahkan hasil. Klien saya sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Yang dulunya nggak mau keluar rumah, takut keluar rumah, dan banyak sekali yang diderita, sampai suami pun nggak bisa beraktivitas karena harus nemenin, jagani, dan lain sebagainya. Jadi anxiety memang cenderung kayak penyakit yang aneh. Kalau belum tahu itu anxiety itu kayak penyakit yang mistis ya, kayak penyakit yang gaib, yang secara medis nggak kedetek tapi dirasa ada gejalanya gitu. Yo nggak menyalahkan, sampai dengan akhirnya banyak klien yang menyangka itu penyakit mistis atau gaib ya, nggak tahu ya. Ya belum tahu begitu. Bahkan ada yang merasa diguna-guna sama orang lain begitu. Dan itu sangat banyak sekali saya nangani para klien yang merasa dirinya diguna-guna oleh orang yang dia nggak suka, orang yang nggak suka sama dia. Akhirnya dia berspekulasi begitu. Dan ternyata yang diderita adalah anxiety. Ada kok klien saya yang
sampai disuruh minum air kencingnya sendiri sama dukunnya, dan gak sembuh. Terus datang ke rumah saya, kemudian saya hipnoterapi, saya berikan 1 sesi waktu itu. Biasanya dia kalau kena hujan itu langsung sakit, langsung meriang. Tapi waktu dia datang ke tempat saya, kemudian pas pulangnya hujan, sampai rumah saya tanyakan bagaimana perkembangannya, ternyata nggak apa-apa, udah nggak kena sensasi anxiety-nya gitu. Ya begitulah proses-proses yang terjadi. Terus setelah saya amati, sekeliling kita itu banyak, di sekeliling saya atau mungkin Anda semua, banyak sekali orang-orang yang terkena anxiety, yang kadang memilih untuk pergi ke orang pinter, dukun dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya belum maksimal karena kondisi psikologinya belum tertangani. Kenapa tadi di awal yang saya ceritakan harus ke psikiater sama dokternya? Karena memang berkaitan dengan bawah sadar, program bawah sadar yang bertentangan, kemudian memunculkan gejolak di dalam diri. Secara medis memang masuknya ke mestinya ke psikiater, begitu. Itu saja hari ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika memang Anda perlu berkonsultasi tentang apa yang ada dalam diri Anda, gejala-gejala yang hampir sama dengan apa yang saya ceritakan, silakan boleh hubungi saya di nomor yang sudah saya terapkan di video atau di deskripsi video ini ya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.